Jakarta Denpasar, kalian bisa naik bus sleeper super nyaman gini loh. Kalian bisa rebahan sambil menikmati view selama di perjalanan. Wah, kurang mantap gimana lagi ini ya. Jaminan betah deh kalau naik bis yang satu ini. Oke teman-teman, perjalanan ini kita mulai dari stasiun Manggarai ya. Dari stasiun Manggarai kita akan menuju ke Terminal Polris terlebih dahulu, karena rencananya kita akan naik busnya dari Terminal Polris. Dari Manggarai sini opsi tercepat dan recommended menurut saya adalah dengan naik kereta bandara. Jadi kalau kalian ingin menuju ke Terminal Polris, kalian bisa naik kereta bandara lalu turun di stasiun Batu Ceper. Dan untuk harga tiketnya cukup 35.000 saja dengan waktu tempuh 34 menit. Sebenarnya ada opsi lagi yang lebih hemat, kalian juga bisa naik sambung KRL ya. Jadi dari Manggarai sini menuju ke Duri, kemudian oper KRL atau transit dari Duri menuju ke Batu Ceper. Setibanya di stasiun Batu Ceper, kita tinggal nyebrang jalan saja. Karena untuk lokasi Batu Ceper ini berseberangan dengan Terminal Polris. Dan oh iya, perlu kalian catat, yang dekat dengan Terminal Polris itu stasiun Batu Ceper ya, bukan stasiun Polris. Kalau stasiun Polris itu lokasinya masih lumayan jauh dengan Terminal Polris ini. Hati-hati jalur 4 masuk. Ya ampun, siapa yang ngajarin kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat siang saya ucapkan dari Terminal Polris Pelawat Tangerang teman-teman. Sekarang hari Selasa 1 Juli 2025 jam 12 siang. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke arah timur, tepatnya menuju ke arah Denpasar teman-teman, dan mencoba salah satu layanan layanan bus mewah di rute Jakarta Denpasar. Yaitu kali ini kita akan naik, bisa dikatakan pemain baru juga, yaitu Cahaya Kembar Gemilang atau biasa disingkat dengan CGK, naik di kelas tertingginya yaitu sleeper teman-teman. Untuk tiketnya kemarin udah saya pesan melalui WhatsApp di teman saya Mas Taksi. Untuk kalian yang mau pesan tiket bisa hubungi dia di sini nomornya. Nah, untuk kemarin sebenarnya tiket saya itu naiknya dari Pulau Gebang teman-teman. Cuman saya pikir-pikir lagi, sepertinya ini naik dari Polris lebih enak, karena kan kalau dari start awal gini penumpangnya masih sepi, jadi bisa lebih leluasa lagi untuk melihat interiornya nanti ya. Untuk bisnya sendiri dijadwalkan berangkat dari sini jam 2, ini sekarang jam 12.20, jadi masih ada waktu ya. Sengaja emang kita gasikin lebih awal, emang kita niat untuk santai-santai dulu di Terminal Polris ini, sambil kita lihat-lihat ada bis apa saja siang ini di Terminal Polris Pelawat Tangerang ini ya. Sekarang jam 12.21. Nah, seperti ini situasi dan kondisi di Terminal Polris Pelawat Tangerang siang ini. Ini ada Garuda Mas, kemudian ini ada Handoyo, ini ada Gunung Harta, ada Narendra, ada M-Trans, dan di sebelah sana ada deretan bis-bis Sumbar. Nah, ini saya yang suka kalau di Terminal Polris ini
sambil hunting bis-bis Sumbar gitu teman-teman, pada datang gitu, cakep-cakep ya. Oke, mungkin ya nanti kita laporan jam 2 atau enggak jam kok jam 2, jam 1 atau setengah 2 gitu, kita laporan ke agennya dulu gitu. Sekarang kita santai-santai dulu ya. Oke. Oke teman-teman, ini jam 13.21. Ini unitnya udah datang teman-teman. Cahaya Kembar Gemilang CKG ya. Saya bolak-balik salah CGK aja. Kalau CGK kan mau naik pesawat aja ya. Oke, kita menuju ke agennya dulu, kita laporan. Habis itu kita lihat armadanya seperti apa. Oke. Ini sampingnya ada Haryanto, ini ada armada kita. Nah, sampingnya ini ada Madukismo teman-teman. Madukismonya ini mana ya Madukismo ya? Apa Denpasar juga ya? Seingat saya terakhir Madukismo Sleeper ini teman-teman, mana namanya? Pekalongan kalau nggak salah. Apa sekarang bablas sampai Jakarta? Kita lihat pelakat depannya ya. Soalnya yang belakang tadi nggak ada tulisannya sih. Kita lihat. Nggak ada tulisannya. Mana ya? Nih. Halo Mas Dut. Nah ini sama tos. Nah bersama Mas Dut ini kita. Oke. Yang full sleeper itu besok. Oh besok. Oh berarti nggak satu crash di sleepernya. Iya, kadang sama 2 hari sekali. Iya. Sama Grand Captain. Bulan ini tanggal ganjil Grand Captain, tanggal genapnya sleeper. Oh gitu, selang-seling berarti Mas Kiai. Oke siap, makasih banyak Mas G. Halo Mas. G siap nih teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk bentuk tiketnya. Nah ini naiknya dari Pulau Gebang ya, cuman kemarin udah konfirmasi lagi kalau naik dari Terminal Poris. Tidak apa-apa karena tiket dari Terminal Poris dan Pulau Gebang itu harganya sama teman-teman, 850.000. Kita naik di sleeper Grand Captain nomor 1 yang sebelah kiri sini teman-teman. Dimana di bis ini tuh ada 2 kelas, yaitu Grand Captain 2 sleeper sama yang super eksekutif. Dan untuk sleepernya yang full sleeper tadi saya tanyakan itu ternyata masih selang-seling, jadi tidak tiap hari ya. Jadi misal hari ini Grand Captain, besok baru yang full sleeper, seperti itu teman-teman. Nih yuk, habis ini kita masuk, kita taruh tas-tas dulu ya. Ini dia teman-teman, bus yang akan kita naiki. Bus Cahaya Kembar Gemilang atau biasa dikenal dengan CKG ya. Cahaya Kembar Gemilang ini bisa dikatakan adalah pemain baru di jalur Jakarta Denpasar. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka langsung menerjunkan armada di kelas menengah ke atas atau di kelas mewah. Dimana yang satunya ada bus full sleeper dan yang kita naiki kali ini sleeper Grand Captain gini. Untuk bus yang akan kita naiki kali ini merupakan bus dari karoseri tentrem yang ditopang di atas sasis Mercy 1626. Untuk secara luksus ini cakep banget ya, perpaduan antara livery dan warnanya bisa pas gitu. Dan ada salah satu hal yang mungkin bisa dikatakan unik dari CKG ini. Jika biasanya pemain bus di rute Jawa Bali gini itu bisnya kan domisili di Jawa atau enggak di Bali. Nah, sedangkan CKG ini adalah bus dari Sumatera Utara, Medan. Dan di mana ini dulunya bus ini juga sempat jalan di rute Medan Banda Aceh.
Mungkin sedikit beda dari PO yang lain gitu ya. Bus Medan buka rute sampai di jalur Jakarta Denpasar gitu. Mungkin karena mereka melihat kebutuhan dari rute ini cukup besar gitu mungkin ya. Mas, monggo Mas. 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 Boleh bagasi mau di situ aja. Sini aja Mas, aman. Oh, oke. Kirain mau jadi di Pulau Gebang kata Mas Nakti tadi. Oh iya, nggak jadi. Oke teman-teman, jam 13.49 kita langsung berangkat. Ini sekarang kita udah berangkat, udah ada di dalam bisnya dan kita langsung masuk tol teman-teman. Dimana setelah saya masuk, kesan pertama duduk di sleeper ini karena di luar itu cuacanya panas banget teman-teman, lagi panas. Jadi di bagian depan ini kerasa agak panas sedikit karena kacanya Avante ini kan lumayan melengkung ya, lumayan besar juga. Jadi efeknya agak panas sedikit teman-teman. Cuman nggak yang panas banget, cuman panas sedikit aja. Nah, ini kan berangkat dari Poris, penumpangnya yang naik masih baru beberapa. Mumpung di belakang kosong, sekarang kita lihat kira-kira di belakang ada fasilitas apa saja ya. Untuk di seat kita nanti, kita lihat nanti saja nggak apa-apa belakangan. Karena kan kita ini punya kita ya, jadi aman gitu. Yang penting yang belakang kita lihat dulu, oke? Sekilas di seat kita seperti ini teman-teman. Nah, ini jam 14.03. Kali ini kita ke bagian yang di sebelah kiri. Di mana yang di sebelah kiri ini nomor 1, yang di sini nomor 2 teman-teman. Sebenarnya kalau enak yang mana? Enak yang nomor 2 sini teman-teman, karena lebih longgar lagi tuh, lebih panjang ya. Cuman karena kemarin adanya yang nomor 2 sini, yang nomor 1 sini, jadi ya udah nggak apa-apa. Kita di nomor 1 aja. Oke, kita geser ke bagian belakang dulu. Kita lihat di kelas super eksekutifnya. Oke teman-teman, kita geser ke bagian belakang. Lihat di bagian belakang seperti ini teman-teman. Kalau di sini ini dingin teman-teman, karena atasnya ini atap ya. Kalau depan itu kan kaca, jadi lumayan panas juga. Kebetulan di luar juga pas panas-panasnya. Nah, kalau di belakang seperti ini. Kalau di seat kita depan 2 itu merupakan kelas Grand Captain. Untuk harga tiketnya 800.000, 800.000. Nah, dari seat nomor 2 ke belakang sini, ini merupakan kelas super eksekutif teman-teman. Dimana untuk di kelas ini harga tiketnya Rp700.000. Baik yang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri itu sama, Rp700.000. Nah, kalau yang sebelah kanan sini cocok buat kalian yang berdua sama pasangan, itu cocok, atau sama keluarga kerabat, di sini itu cocok. Kalau yang jomblo-jomblo di sebelah kiri aja ya. Di sebelah sini aja. Apalagi kalau kalian sama pasangan duduk di depan situ, booking berdua, wah kayaknya mantap ya. Yuk kita lihat di sini deh. Nah, di seat ini aja. Ini merupakan kelas super eksekutif teman-teman, dimana di setiap seatnya langsung dapat bantal, terus dapat selimut. Nah, kursinya ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang ukuran jumbo, dimana ini besar banget dan lebar banget ya. Enak sih ini di badan itu. Kalau Rimba masalah kenyamanan nggak usah diragukan lagi ya, seperti itu. Nih kita lihat cahaya kembar jaya Hai Rimba Kencana. Untuk leg restnya ini menggunakan double leg rest, jadi ini bisa disatuin gini tuh. Kalau pengen pas lonjor, pas tidur gitu ya, bisa disatuin seperti ini. Oke, mantap. Untuk snacknya kita lihat nanti di punya kita saja ya, karena nggak enak ini punya orang teman-teman. Dan di setiap seatnya juga langsung disediain bantal nih. Jadi bantalnya dapat 2,
Ini yang bantal bawaan dari Rimba, ini yang tambahan dari BO Cahaya Kembarnya. Ini bantalnya bisa digeser juga, dinaik turunin. Misal nggak pakai bantal itu bisa digeser seperti ini. Kalau pakai ya bisa diturunin seperti ini. Nah, seperti itu nih untuk penampakan kursinya. Besar banget ini, jumbo ya. Loh, mantep sih ini. Oke, kita geser ke bagian belakang. Oh ya, dan untuk pintunya itu pakai pintu tengah. Itu di sini. Ini cuman lagi ditutup. Jadi kelihatan lebih lega lagi ya. Terus di bagian sini juga ada bagasi. Ini bagasinya standar aja sih, ukurannya tidak yang terlalu besar. Untuk yang barang bawaan lebih banyak atau besar bisa taruh di bagasi bawah karena lebih leluasa lagi. Yuk kita geser ke bagian belakang. Wah nih goyang-goyang nih ya. Bentar, saya tak hitung ini totalnya ada berapa ya yang super eksekutif nih. Untuk yang super eksekutif setelah saya hitung ada 20 seat ditambah 2 Grand Captain, jadi total 22 penumpang untuk di bis CKG ini. Oke, kita pelan-pelan. Nah, tadi panas banget, sekarang langsung mendung teman-teman, lihat nih, gerimis malah. Oke, nih yang mau menyendiri bisa di sini sendirian. Mau jaga ini ya. Ini bagian belakang, dan di sini juga dilengkapi CCTV nih untuk menambah keamanan perjalanan kalian. Oke, kita buka. Oh, ini digeser teman-teman. Bentar. Kita geser. Oke, di sini ada dispenser dimana kita bisa bikin minuman sepuasnya di sepanjang perjalanan. Ini ada beberapa aneka minuman, ada kopi sama teh juga, lengkap sama gelasnya juga, sama gulanya juga. Ini apa ini? Oh, lampunya teman-teman. Ini lampunya. Nah, oke, di sebelah sini ini ada toilet. Kita buka toiletnya ya. Nah, seperti ini untuk penampakan toiletnya. Tuh, bersih ya. Oke sih ini, mantap. Nah, kita tutup lagi. Oke, ini lampunya kita matiin. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk interior dari CKG. Dan di setiap seatnya di bagian belakang ini juga dilengkapi AVOD untuk hiburan selama di perjalanan. Nih, ada AVOD-nya masing-masing ya. Oke, mantap. Kita lihat kira-kira nanti kita dapat servis tambahan seperti apa ya. Oke. Oke, ini sekarang kita udah berangkat dari terminal Pondok Pinang, dan tadi kita kan udah melihat di bagian belakang seperti apa. Nah, sekarang kita lihat kira-kira di seat kita ini ada fasilitas apa saja ya teman-teman. Jadi ini kita juga langsung masuk gerbang tol Ciputat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk posisi duduk kita kalau duduk di seat nomor 1 ini. Nah, kita bisa selonjoran nih. Tinggi saya 173, ini nggak mentok teman-teman, depannya masih selonjor. Terus ini kita dapat selimut, dapat bantal juga, bantalnya juga 2, yang satunya nempel di kursi ya. Dan sebelah kiri kita ini lihat, nah ini harus berhati-hati ya kalau tidur ini ya, jangan sampai jatuh ke sini. Bahaya, ini lumayan tinggi soalnya. Paling enak emang yang di sebelah sini sih teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kacanya ini lebar banget, meskipun ini udah di kaca film agak gelap, cuman karena emang kaca ya, gimana pun juga tetap kerasa panasnya seperti itu. Terus di setiap seatnya ini dapat fasilitas USB juga untuk ngecharger. Nah, ini ada USB untuk ngecharger. Di bagian depan sini ada AVOD untuk hiburan kita selama di perjalanan gitu. Dan untuk penampakan seat di sebelah kiri kita seperti ini tuh, sama persis dengan seat kita, cuman bedanya kalau di seat nomor 2 depannya ini masih ada space, jadi bisa untuk naruh tas, dan posisinya agak sedikit ke belakang, jadi nggak terlalu mepet sama kaca ya. Kalau kita kan lumayan mepet gitu.
Dan kalau di seat kita di bagian atas kita juga tidak kebagian AC teman-teman, nggak ada AC-nya. Oke, kalau di bagian sini seat nomor 2 ini ada AC-nya gitu. Kalau buat saya pribadi sih saya nggak masalah, karena saya bukan tipikal orang yang demen AC gitu. Yang penting nggak yang panas gitu aja kalau saya. Oke, seperti ini teman-teman untuk di seat kita dengan harga tiket 850.000. Jam 15.38 kita masuk terminal terpadu Pulau Gebang. Nah, dari Pulau Gebang sini nanti mampir lagi Bekasi teman-teman. Nih Pulau Gebang, depan ini ada Sinar Jaya Rajek Kediri Blitar. Oke teman-teman, ini kita turun dulu ya. Dan ini tadi kan saya lihat penumpangnya masih kosong. Ternyata untuk hari ini tuh full seat, cuman kebanyakan naik dari Bekasi teman-teman. Jadi kebanyakan naik dari Bekasi Timur. Di Pondok Pinang tadi naik 1, di sini juga 1 gitu. Ini ada Tam Kargo, Kardus Balap. Nah, Tasikmalaya Dumai ini. Ini ada Agramas. Oh. Kalau jam segini Pulau Gebang tidak terlalu ramai karena jamnya hitungannya jam tanggung ya. Kalau nanti sore menjelang malam gitu baru ramai di sini. Oke, ini kita kembali masuk teman-teman karena di luar panas banget. Dan ini mau berhenti, kita lihat juga ini kira-kira snacknya ada apa saja ya. Kita kan tadi belum buka snacknya teman-teman. Kita lihat satu persatu. Ini ada pop mie. Oke, ini ada Kitela. Ini ada apa nih? Garuda. Ini ada apa nih? Dilan Bar. Bukan Fitbar ya, Dilan Bar. Baru tahu saya ada Dilan Bar itu. Minumnya ada Pocari Sweet. Nah, kita taruh sini. Ini ada Auka, roti Auka. Terus ini ada yang terakhir, bentar. Ini terakhir ada air mineral Aqua. Jadi seperti ini untuk snacknya. Nih, bisa kalian lihat sendiri. Dimana ini hitungannya lumayan melimpah ya. Lihat, tuh lumayan banyak ya untuk snack dari CKG ini. Ada pop mie-nya ini sih. Biasanya sih kalau pop mie ini nanti dibuka di kapal gitu ya. Diseduh di kapal gitu. Oke. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nih, sekarang di sini terik panas. Tadi sempat gerimis. Cuacanya nggak nentu ya. Rana Jaya. Langsung masuk tol kita dan lanjut Bekasi Timur. Mau masuk tol. Untuk jadwal di Pulau Gebang sih jam 4, berarti ini 10 menit lebih cepat ya, on time teman-teman. Kita harusnya naik dari sini. Oke, seperti biasa kita putar balik dulu di SPBU sini teman-teman. Kalau
untuk di Bekasi Timur ya. Sepertinya langsung mundur sebelah sana tadi akhirnya ya. Nih, kita langsung mundur dulu. Sebelah masih kosong. Infonya paling sebelah naik dari sini juga nih. Nih kita mundur dulu. Nih belakang lihat. Oke teman-teman, lihat banyak yang naik dari sini ya tuh, ada rombongan keluarga. Oke, nih armadanya. Ini platnya plat BK. BK itu plat Medan teman-teman. Medan ini ya. Oh ini ada naikin motor juga teman-teman. Karena untuk bagasi dari bus ini tuh 1626, bagasinya space frame teman-teman, jadi tembus bisa muat motor juga tuh lihat. Nah, bagasinya lebih luas ya gitu. Dan salah satu keunggulan dari Grand Captain yaitu ini dari segi pengusahanya ini dapat cuannya lebih bisa maksimal lagi ya. Karena kalau bis-bis biasanya pada umumnya depan sini kan kosong, langsung seat belakang sini. Nah, kalau tentrem sini, tentrem ini bisa dikatakan yang mengawali konsep seperti ini di Indonesia ya. Atasnya ini di atas driver pass ini dikasih seat sleeper, dimana di dua atas ini harga tiketnya juga lebih mahal teman-teman. Jadi mantap inovasinya, sama-sama menguntungkan. Dari pihak perusahaan untung, terus dari penumpang juga untung, bisa rebahan sambil lihat jalan gitu. Mantap ya. Dan sekarang udah mulai banyak seperti yang konsep seperti ini. Kemarin terakhir kita naik dari Morodadi ya, yang Mior itu juga sama konsep seperti ini. Terus ada kemarin kita naik dari Karoseri Laksana itu Rimba Raya, itu juga ada teman-teman gitu. Oke, nih barang bawaannya lumayan banyak juga. Mantap, untung bagasinya luas ya, jadi aman. Perjalanan kembali berlanjut teman-teman. Dan sebelah sini ini belum ada penumpangnya nih. Naik dari mana ini ya? Saya pikir naik dari Bekasi Timur sini, atau nanti madam mampir di mana lagi gitu. Kita lihat aja, oke? Dan kondisi di belakang sekarang seperti ini, bisa kalian lihat nih. Udah keisi setengah lah ya, udah keisi setengah orang, setengah penumpang. Oke teman-teman, perjalanan kembali berlanjut. Dari Bekasi Timur ini kita langsung masuk tol lagi. Dan perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar sendiri akan menempuh jarak kurang lebih 1200 km. Dan diestimasikan biasanya sih 24 jam perjalanan ya. Dan nantinya kita juga akan melakukan satu kali penyeberangan, yaitu dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Dan nantinya kita juga akan full tol Trans Jawa. Dan untuk saat video ini dibuat, untuk tolnya sementara ini sampai di Keraksaan Probolinggo ya, dimana nantinya tolnya itu rencananya akan sampai di Banyuwangi. Tapi entah gak tahu kapan ya kira-kira jadinya itu. Ini jam 16.57 kita melewati KM 57 teman-teman, dimana biasanya ada beberapa PO bis yang rehat di situ untuk isi solar. Cuman kali ini kita terpantau tidak berhenti, jadi kita belum tahu nanti kita bakalan nyolar di mana dan servis makan di mana. Yang saya penasaran sih nanti makannya di mana saja gitu ya. Kalau Denpasar sepertinya minimal 2 kali deh, kalau nggak 3 kali. Nanti kita lihat ya. Yang pertama dan kedua di mana gitu. Nih depan ada bis RR Trans Jetbus 3, terus depan sana itu ada Rosalia Indah.
Dimana untuk kondisi lalu lintas ini lumayan padat, untuk bisa kalian lihat. Nah, lumayan padat juga. Dan kita sepertinya juga masih berhenti lagi untuk ambil penumpang. Tapi dimana ya kita lihatlah, soalnya penumpangnya masih setengah ini. Katanya infonya sih full seat soalnya gitu. Dan ini terpantau udah menunjukkan pukul 17.04 teman-teman, atau jam 5 sore. Nah, kalau siang tadi kan di sini panas. Nah, sekarang udah enggak teman-teman, karena udah mulai sore. Dan kalau sore gini perbedaannya udah mulai kelihatan perbedaan kacanya. Jadi kaca yang bagian depan sini itu kaca filmnya lebih gelap teman-teman, jika dibandingkan samping-samping nih. Tuh, kelihatan beda banget kan. Ini sepertinya depan ini 80% sepertinya ya kelihatannya gitu. Apalagi kalau malam nanti auto gelap ini ya. Dan kalau samping ini 40 sepertinya. Mungkin nanti kalau malam pengen lihat jalan gitu, kita ke bawah ya. Kita nongkrong sama krunya gitu. Cuman karena ini masih terang, masih kelihatan, jadi kita di tempat kita dulu. Nih, syahdu ya sore-sore rebahan sambil menikmati perjalanan gini. Tuh, ini 27 Trans Fili Malang Jakarta angkatan pagi udah sampai sini teman-teman. Termasuk cepet ya. Ada yang lebih cepet sih. Indoren tadi udah lewat duluan. Indoren tadi. Ini KYM Surabaya Jakarta angkatan pagi juga. Ini mulai berjumpa dengan bus-bus angkatan pagi ya. Tuh ada HS baru teman-teman, tuh lihat, mantep ya. Oke, kita exit Cikampek, mau naikin penumpang. Ini di mana ya naikinnya ya kalau di Cikampek ini? Apakah di exit tol atau ada agennya? Ini ada Haryanto 238, kemudian ini ada Sahabat Kuningan Kalideres. Nah, oh sepertinya naik dari pintu tol sini teman-teman sepertinya. Tuh Handoyo juga keluar. Ini kita langsung putar balik ini. Tahu lontong, lontong isi, lontong kuras, ayo tahu lontong tahu. Yes. Tahu lontongnya ribuan, tahu lontong mas, tahu lontong tahu. Tuh. Tahu lontong. Langsung ini. Tahu lontongnya enggak tahu lontong tahu. Oh ini teman-teman penumpangnya. Oke. Tahu lontong, Wah, tahu lontong. langitnya mas, pas tahu. bagus juga ya, lihat. Di Palimanan teman-teman, exit Palimanan jam 18.31. Dan dari tadi lumayan gelap viewnya karena efek malam plus kaca film ya. Nih, apakah kita mau naikin penumpang atau gimana, kita lihat ya. Oke.
Ini ada penumpang yang naik sepertinya teman-teman dari sini. Ini lagi mencari titik naiknya ini. Ini kita kembali exit tol lagi teman-teman. Exit Ciperna, Cirebon ini teman-teman. Nggak tahu ini kita mau naikin penumpang atau gimana. Kita lihat, sepertinya penumpang lagi ya. Kalau makannya di mana ini ya? Udah lumayan lapar juga soalnya. Dari jam 2 tadi ya. Kan udah lumayan lama lah gitu. Jam 19.30 kita exit Pejagan. Sepertinya yang kali ini kita bakalan servis makan ya, sepertinya biasanya kalau exit Pejagan yang sini tuh servis makan teman-teman. Harusnya kita lihat aja. Udah lumayan lapar juga nih. Nah, servis makan dulu di rumah makan Kedung Rosok, dimana udah lama banget ya nggak servis makan di sini. Oke, kita prepare dulu.